bimbingan klasikal, yaitu praktek bimbingan klasikal, RPL bimbingan klasikal di sekolah. Jadi sebelum kita mulai, karena ini kegiatannya cukup panjang, jadi teman-teman mungkin saya pimpin doa dulu ya. Oke. Baik, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum mulai, teman-teman mungkin bisa berdiri semua. Jadi kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking ini judulnya ada Budi Bilang. Jadi ice breaking ini pertama mungkin ada beberapa dari teman-teman yang tahu ice breaking ini. Jadi saya akan memberikan perintah di mana ketika perintah itu diawali dengan kata Budi Bilang, silakan teman-teman melakukannya. Namun ketika kata-kata perintah yang saya bilang itu tidak disertai dengan kata Budi Bilang, jangan dilakukan. Oke? Oke, kita coba dulu ya satu kali. Pegang kepala. Ulang. Oke. Budi bilang, pegang hidung, pegang mulut. Ayo fokus. Ingat ya, Budi bilang, kalau ada kata Budi bilang, silakan teman-teman lakukan. Kalau tidak ada, jangan dilakukan. Oke, silakan fokus. Budi bilang, angkat tangan. Turunkan. Budi bilang, turunkan. Angkat tangan kiri. Budi bilang, angkat tangan kanan. Budi bilang, pegang kepala. Turunkan tangan. Oke, berhasil. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa materi kepada teman-teman mengenai cara mengenali dan mengatasi prokrastinasi akademik, strategi efektif manajemen waktu untuk kesuksesan belajar. Teman-teman, adakah yang tahu apa itu prokrastinasi akademik? Tidak ada. Jadi prokrastinasi akademik itu adalah kebiasaan menunda-nunda mengerjakan tugas atau melakukan suatu pekerjaan. Nah, prokrastinasi akademik ini adalah perilaku penundaan yang dilakukan secara sengaja terhadap aktivitas akademik meskipun mengetahui akan timbul dampak negatif ke depannya. Salah satu tanda-tanda prokrastinasi akademik itu tanda-tanda prokrastinasi akademik itu yang pertama, tidak memulai atau menyelesaikan tugas
menggunakan alasan nanti saja dikerjakan, masih banyak waktu, atau merasa cemas dan stres saat menghadapi tugas akademik, menunjukkan ketidakseimbangan antara rencana dan pelaksanaan belajar. Di sini ada faktor penyebab dari prokrastinasi. Faktor ini terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Seperti yang teman-teman ketahui, internal itu artinya dalam dan eksternal itu artinya luar. Jadi faktor penyebab internal itu yang pertama ada perfeksionis berlebihan atau ingin sempurna. Yang kedua itu takut gagal. Yang ketiga motivasi belajar rendah, kurangnya kemampuan meregulasi diri, kebiasaan buruk yang terbentuk sejak lama. Faktor eksternalnya itu ada lingkungan belajar tidak kondusif, tugas yang terlalu susah atau membosankan, pengaruh teman sebaya yang melakukan prokrastinasi, kurangnya pengawasan dan dukungan orang tua atau guru, kemudian ada akses terhadap perhatian seperti teman-teman mungkin sering melakukan sedang belajar tapi ada HP di sekitarnya. Nah, di situ teman-teman mungkin bisa terdistract atau fokus teman saat belajar itu teralihkan pada HP sehingga mata pelajaran atau tugas teman-teman itu bisa terabaikan. Kemudian itu ada dampak prokrastinasi akademik. Ada beberapa dampak dari perilaku prokrastinasi ini. Yang pertama itu kesulitan dalam mencapai target belajar, menurunnya kualitas hasil kerja, dan berpotensi menurunkan prestasi akademik secara keseluruhan. Kalau dari segi jiwa atau biasa bilang psikologisnya itu dapat menyebabkan teman-teman mengalami stres, kecemasan, rasa bersalah, dan kepercayaan diri yang rendah. Nah, ada beberapa strategi dalam mengatasi prokrastinasi akademik ini. Yang pertama itu teman-teman harus tahu cara memanajemen waktu atau mengatur waktu teman-teman. Ada beberapa metode dalam manajemen waktu. Yang pertama itu ada metode Pomodoro. Dan metode Pomodoro ini ada belajar intensif selama 20 menit, diikuti dengan beristirahat selama 5 menit, lalu belajar lagi, lalu istirahat kemudian. Lalu manajemen waktu juga bisa membuat jadwal harian dan mingguan yang realistis, menggunakan aplikasi pengatur waktu, membagi tugas belajar beberapa bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan, dan terakhir itu menetapkan prioritas menggunakan matriks penting mendesak atau biasa disebut matriks Eisenhower. Strategi yang kedua itu strategi motivasi diri. Yang ketiga pengembangan kesadaran diri, dan yang keempat ada pendekatan psikologis. Baik, sekarang saya akan membagi teman-teman dalam mungkin bisa berhitung dulu dari sini 1 sampai 6. Bukan 1 sampai 5. Baik, teman-teman mungkin bisa berkumpul di sini kalau 1, 2, 3, 4, 5.
Berapa jam ini, Kak? Gak apa-apa juga. 5. Santai. Tidak apa-apa juga. Pandai, sebentar. Kembali ke iya. Oke. Mana yang makan? Sama-sama. Masa? Tiga itu. Tidak ada TV nggak apa-apa. Kita itu 1, 4, 5. 1. Oh yang cari.
eh, ada tugas pakai bentuk Mana capek? akan dibuka akan dipisah-pisah. Oke, kita akan bermain Bibi. Let's go. Ini perbaiki tugas filmnya. Lima kakak. Let's go. Di situ ada kartu kasus. Sebagai contoh ya. Silakan dibuka, silakan dibuka. Robek saja, robek. Nah, sebagai contoh misalnya ada kasus membuat makalah sejarah. Dalam waktu itu ada waktunya 2 minggu kemudian. Di situ misalnya ya teman-teman membuat urutan prioritas. Membuat makalah sejarah itu tugas yang harus dikumpulkan. Kan harus dikumpulkan berarti itu penting. Namun itu waktunya 2 minggu lagi berarti tidak mendesak. Berarti di situ penting namun tidak mendesak. Jadi silakan teman-teman nanti tempelkan kartunya di kolom sesuai dengan urutan prioritas teman-teman dari kartu kasus tersebut. Sebagai contoh juga mengembalikan buku perpustakaan, deadline-nya atau waktu pengumpulannya itu besok. Itu masuk dalam mendesak atau tidak mendesak? Mendesak. Namun itu juga penting atau tidak penting? Penting. Berarti penting dan mendesak. Silakan taruh di sini. Oke, sudah mengerti? Ada nomor 1. Main nomor 1 enggak ya?
Lantas. Nah, itu ada jalan ya. Bilang. Oi, Pau. Kira. Oh, kerja sendiri. Ambil kerja sendiri. Kita aja mana kalau kita aja kasih kono 10.000. Kasih kono 10.000. Ngaruh mau. Gitu. Segi. Dirampas. Ya, jadi silakan saya berikan waktu kepada teman-teman. Saya kira tadi kalau selesai kalau sudah 10.000. Dari kartu kasus tersebut, silakan teman-teman saya berikan waktu 5 menit untuk menentukan kasus mana yang masuk di dalam kolom penting mendesak, tidak penting namun mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting dan juga tidak mendesak. Silakan tentukan. Saya berikan waktu 5 menit. Setelah 5 menit dalam waktu 5 menit itu silakan teman-teman ke depan untuk menempelkan pada kolomnya masing-masing. Ini kolom untuk kelompok 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Woi, dari jadi Jadi alhamdulillah. saya berikan waktu 5 menit dari sekarang. Silakan diskusikan kepada teman kelompoknya dan dalam waktu 5 menit kartunya sudah ditempel di atas. Ini ada selotip, silakan ditempelkan sendiri. Bilang ke mana sakit? Bilang ke mana kau? Bilang ke berapa? 1. Ingat teman-teman, sudah ditempelkan di atas. 5 menit sudah ditempelkan di atas. Silakan maju untuk menempelkan. Ada selotip di atas. Silakan. Pinjam mau kita kerja tuh, tidak ada di kolom tak?
Satu, itu dua, tiga, empat. 5. Ih, kalau tak bola. Kamat tu buat gol. Ini weh. Rampai. Lima. Tolong dari atas saya. Nomor 5 betul? Ya, mak, gak mau ikut saja nomor 1 ya? Tidak ada. Tidak ada kelompok. Tolong dari atas. Iya, masuk saja. Oh, gabung. Jangan temu fisik. Bisa kok? Kak, memang ya Kak? Nggak ada kalau untuk saya. Jangan baik. Ada itu deh. Berarti saya bagian. Aku minta di sini tak Kak? Ada Kak? Ada yang hitam sini. Ada saya. Ada yang hitam sini nih. Itu. Ada kau pergi tempel, mau ke tempel. Ini nomor 1. Bang. Kalau ini apa Kak? Sama aja. Kalau beri nak kipas kau. Adi. Bisa kasih orang. Duduk kan. Mau mandiri ni. Ada pulpen tinggal di atas meja. Marwah saya masih begini. Ini pandai. Jago tahu. Setir dulu.
Dan percaya sama saya sama kau. 2 pulpenku, 10 tahun ini pindah naik gimana? Baik. Sebenarnya jawaban dari teman-teman itu tidak ada yang salah, namun tidak ada yang benar juga. Dalam artian, teman-teman silakan menentukan prioritas teman-teman menurut diri teman-teman masing-masing, yang mana bisa dikerjakan lebih dahulu, yang mana bisa di-pending atau ditunda lebih dahulu. Namun yang paling utama adalah teman-teman harus bisa menyelesaikan semua tugas-tugas ini dan dikumpulkan sebelum besar waktunya. Jadi yang terakhir di sini karena ada lembar kerja, silakan ambil satu-satu. Kita Iya. Rampas. rampas. Sudah. Oh, sudah. Apa ini kau? Isi saja deh. Salah itu sini. Wih, kira suka. Baik, instruksinya silakan sesuai dengan petunjuknya, silakan dibaca. Di situ yang pertama adik-adik dengar dulu sebentar, duduk yang tenang. Woi. Sesuai dengan instruksi. Nomor 1 itu silakan teman-teman identifikasi tugas. Silakan teman-teman identifikasi tugas-tugas akademik atau mungkin ada kepentingan urusan atau apa yang teman-teman ingin perbuat dalam seminggu ke depan. Silakan identifikasi mau 3 mau 5 mau 7 terserah, yang penting dalam seminggu ke depan. Jadi hari Selasa berarti untuk sampai dengan Selasa ke depan dalam teman-teman identifikasi, lalu kemudian silakan teman-teman tuliskan seperti yang di atas. Misalnya teman-teman ada mungkin janjian ingin ketemu sama pacar besok, kan? Silakan, mungkin itu penting dan mendesak bagi teman-teman, jadi silakan masukkan ke kolom penting mendesak. Jadi terserah, silakan identifikasi dulu lalu masukkan ke matriks Eisenhower seperti di atas. Saya kasih waktu 5 menit.
Panas bicara nama lain, Dek. Atong kau. Asa, kasih di tas ni na. May parang tas ni. Aspiri ka pa ka namin hindi nila. Jalan-jalan kayak gitu sang-sangan mo. Gimana yang nabenta? May jabat tugas. May pandestira ko. Dari kan sampai sa. May pandestira ko. May pandestira ko. Itu yang tugas ka. Ya, Bos. Kamera mo. Dari kulit. Kulit. Yolo. Para ako. Calvin. Calvin. Oy, guys, tempo eh. Tidak pala po ikaw pintura leh. Ibris. Lagi ya. Kakak itu saya hari ini. Kita Wih, contoh lagi dari korban itu jalur teman yang sudah tua ini. Wih, dulu sih. Oh, pakai sosik na daw. Iya, orang tanya di sini. Ay, ini lagi barang-barang dengan ada berapa satu. Satu menit lagi ya. Murah. Akan tuliskan kepentingan teman-teman dalam seminggu ke depan. Silakan isi sesuai dengan matriks Eisenhower. Penting mendesak, tidak penting, mampu mendesak, sangat mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak juga. Tidak penting dan tidak mendesak itu teman-teman bisa mengeliminasi atau menjelaskan saja. Gimana itu nak? Ronald lagi yang punya Ronald. Oh, ini Ronald. Oh. Lalu punya 5 contoh. Woi, kayak gimana nak? Ya. Don. Paling baca Inggris. Tulisan dong. Apalagi. Itu dong. Apa?
Benar-benar saya kuliah kan ya. Itu misalnya kalau dia tidak penting tapi bisa kayak balas chat group misalnya ada atau ada orang yang chat group penting tapi itu mendesak harus segera dibalas. Tulisan dulu. Paling ya. Aidin. Oke, selesai. Tulisan dulu. Kumpul-kumpul. Selesai yang penting ada teman-teman tulis. Jelas. Ini ada ditulis kau. Baru mau. Pentingnya lah nanti ya. Artinya sebentar deh di rumah yang tadi. Iya, rasanya gitu. Yang tadi. Apalagi kawan makin paling belakang. Wow. Apalagi kalau nggak dibukakan, asingnya bangun tadi. Tuh dia. Dari sini nama saja dilihat. Cuk laginya bang. Mungkin sampai Kira-kira di barang saja kegiatan kita teman-teman dan saya yang kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan yang saya arahkan. Semoga ilmu yang saya bagikan teman-teman dapat menerapkannya, yaitu cara memanage waktu menggunakan materi pengetahuan. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Beda keriwe. Iya. Lihat cuma kami. Next video benar. Ya. Bukan minta maaf karena kalau misal jelek cara pembuat materi saya dengan orang yang tidak berani kan bisa. Oke, next video benar. Oke. Oh.